Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Nah, di dunia akhirat. Dunia itu jangka pendek, akhirat jangka panjang. Orang yang cerdas, bagaimana jangka pendek ini difungsikan untuk menuju jangka panjang. Orang yang bodoh, hidupnya hanya untuk dunia saja. Yang penting dia punya darah anak ini, dia rezeki, ilmu, istri, anak, kerjaan, dan seterusnya. Dia tidak ini jangka pendek. Padahal ini jangka pendek. Padahal ini jangka pendek. Ya, siapapun bisa menuju ini. Ya, siapapun dia bisa. Untuk mendapatkan jangka pendek hasanah, apa dengan cara apa? Ilmu. Semakin ilmu itu tinggi, semakin mudah dia menjangkau jangka pendek. Ya, S1, S2, S3, STL, S-Mabok dan seterusnya. Ya, semakin tinggi pendidikan, maka semakin mudah untuk mengumpulkan dunia dengan ilmu. Yang kedua, dengan apa? Pengalaman. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka semakin mudah untuk mendapatkan hasanah kebaikan di dunia. Ya, kendaraan, uang berlimpah dan sebagainya. Nah, itu namanya pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari pengalaman. Apalagi untuk mendapatkan jangka pendek dengan apa? Teman, sahabat. Ya, semakin banyak saudara, teman, sahabat, ya semakin mempermudah untuk mendapatkan dunia. Ya kan? Jaringan. Semakin banyak jaringan, maka semakin mudah untuk dunia. Mungkin kalau Abi ini tidak bergaul bersahabat dengan almarhum Haji Muhammad Ali bin Wahab, mungkin tidak bisa bikin zikir, tidak bisa berdakwah ke luar kota atau ke luar negeri. Tidak mungkin. Itu diantara sahabat. Cari sahabat yang terbaik. Jadi kalau bisa cari sahabat itu levelnya lebih tinggi dari kita. Kalau kita S1 cari sahabat yang S2, teman yang S2. Kalau kita ilmu segini cari teman yang ilmu yang lebih tinggi dari kita. Karena itu mempengaruhi kita. Ibadahnya kita sepertinya harus lebih dari kita. Pernah menikmati tahajud bersama beliau dan jam 2. Selesainya pas witir 3 rakaat subuh. Apa yang dibaca? Nih. Surat. Ini tahajud beliau itu 7 surat. Rakaat pertama Yasin. 2 rakaat. Separuh Yasin. Alhamdulillah. Ngantuk. Ya 2 weh. Kemudian rakaat yang berikutnya Ar-Rahman. Berikutnya Waqiah sampai 7 surat. Khatam dalam surat tahajud beliau. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah dapat hadiah 3 kali ke Mekah umroh bersama beliau. 1 kamar. Masya Allah. Wah, itulah nikmat. Nah, itulah untuk mendapatkan ini cari teman yang temannya. 1000, sejuta teman itu sedikit. 1 musuh itu banyak. Itu sahabat yang terbaik. Itu sahabat yang terbaik. Beliau tidak pernah mengatakan murid dengan guru. Beliau lebih senang dengan sahabat. Ya, karena sahabat itu lebih istilahnya kalau beliau itu mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa atau tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bisa saling berikan nasihat. Ya kan? Abdullah Abi percaya waktu itu bukan zaman Google, nggak bisa, nggak ada. Dulu beliau sering ceramah di TV. Abi di belakang, Saifullah, dia menurut saya Saifullah. Cari surah berapa ayat berapa. Misalnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dulu kan ada namanya Fathur Rahman. Masalah masih ada kalau masalah kita. Dulu nggak pakai Google. Kita cari tuh Fathur Rahman. Kita cari fi'il madhinya, cari. Baru ketemu surah ini ayat segini. Nah itu kalau nggak punya kalian, makanya beliau senang. Enak dengan Saifullah katanya. Kalau cari ayat ketemu langsung hanya berapa sekian detik katanya. Karena dulu pernah ikut sama Kiai Haji Dr. Samsul Hakim Tausiah belum lama itu zikir sini kan. Nah kan sebelum Ramadan tuh itu cerdas cermat. Cerdas cepat namanya musabaqah. Musabaqah fahmil Quran. Lomba cerdas cepat Al-Quran. Tingkat kelurahan menang, camat menang. Dulu masih ini masuk Bogor. Jadi belum. Depok ini masih Kotip, masih kecamatan Kotip. Lalu kita langsung ke Bogor, di sana keok. Karena ketika final lawannya juara 1 nasional. Padahal waktu umur Abi itu masih SMA, Aliyah. Sama beliau, karena jadi dokter beliau. Masya Allah, dosen di Pasca Sarjana Muid, dosen di S1 dan S2. Ya, luar biasa, punya pesantren, 2 pesantren. Yang namanya satunya dari akhir, satunya Badatul Ilmi, jadi 2 pesantren. Nah, luar biasa. Emang semangat itu kita tuh dulu
Ya gimana ya? Fastabiqul khairat. Makanya kalah duluan. Beliau memperkenalkan Nabi sama almarhum Sadat itu beliau. Ya, nah itulah cari teman yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita mampu memenuhi jangka pendek ini yang terbaik. Nah, kemudian ini ilmu pengalaman apa lagi untuk mendapatkan jangka pendek hasanah apa? Ilmu pengalaman, teman, sahabat, jaringan itu sahabat ya. Nah itulah mempengaruhi. Nah ini untuk mendapatkan dunia hasanah. Lalu untuk mendapatkan fil akhirati hasanah jangka panjang, bagaimana caranya? Di sini buka ilmu peran ada peran penting, tapi tidak terlalu penting. Pengalaman ya boleh. Teman sahabat juga bisa, tapi yang paling penting untuk mendapatkan hasanah di akhirat adalah prestasi ibadah. Intinya ini untuk mendapatkan surga, pahala, ridha Allah, kebahagiaan di akhirat, prestasi ibadah. Siapa yang kita contoh? Rasulullah SAW. Ya, para nabi. Nabi Ibrahim bagaimana? Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya prestasi ibadah. Semakin ibadahnya hebat, walaupun ilmunya, ya, pengalamannya, sahabatnya, ya, ini prestasi ibadah. Prestasi ibadah untuk mendapatkan apa? Ridha Allah, surga. Nah, hadis ini baru kita masuk hadis ini. Kun fi dunya ka'an laka gharibun. Jadilah di dunia itu seperti orang asing. Seperti orang asing, maksudnya adalah musafir. Namanya musafir itu gimana sih? Seperti kamu kan musafir kan dari Batam, dari Purwakarta, dari Lampung, dari Solo, Bandung, Padang, Sukabumi, Bandung, Medan, Tasik, Bekasi, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat kan? Itu musafir kan? Tapi nanti pasti nggak mungkin kamu selama di sini, kamu mungkin kan? Paling lama mau target kuliah saya bisa berapa tahun? 3,5 tahun bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Ternyata harus 3,5 juga. Nggak bisa dicepetin gitu. Kita ngambil mata kuliah kakak kita nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya. Apalagi dulu waktu Abi paling cepat 4,5 itu jarang. Lebih banyak umumnya 5 tahun. Ya, KKN-nya di 2 bulan. Itunya dulu namanya penataran P4 itu 100 jam. 100 jam berapa hari itu? Minggu ya. Penataran P4 kan zaman Orde Baru kan ngalamin itu. Ya. Tapi pas mau lulus itulah teman-teman banyak demo. Tahun 98 lulus kan lagi ramai demo tahun 98. Nah artinya ada yang bisa 4,5, ada yang 5 tahun. Tapi nanti lihat profesinya. Teman-teman habis kelas misalnya 1, beda-beda. Ada yang di kepolisian. Yang kemarin di Polda Metro Jaya, saya nggak ketemu. Ya, dia yang tugas di tempat lain. Kemudian ada lagi yang jadi profesor, ya, wakil rektor UIN. Ada yang jadi dosen juga di Aceh. Ada yang di Makassar, ada yang dosen ya. Sebentar lagi profesor, doktor. Kemudian ada yang Kiai Gaul, selama di mana Kiai Gaul, sering di TV juga. Di Kampung Salim, saya katanya, oh silakan, malah nggak, tahu-tahu udah hadir aja. Waktu sebelum Ramadan kan, diundang. Akhirnya kita tabakan, lakuin amplop gitu. Kalau undang dia, tarifnya minimal 2,5 juta, 3 juta. Kita nggak punya uang gitu kan. Sama teman CS, yang punya buat bensin aja bahasanya 500.000. Nah artinya memang jadi mempengaruhi nanti kamu udah pasti akan ketika reuni teman-teman ada profesi yang beda-beda, itu menarik. Ya ada yang menarik, Masya Allah. Tapi semuanya jadi orang-orang yang hebat memang ketika di kuliah kita emang pas dari khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya pentingnya di sini lah untuk menempuh jangka panjang ini prestasi ibadah, bukannya ilmu, bisa jadi ilmu, bisa pengalaman, tapi yang paling penting prestasi ibadah kita masing-masing. Karena kita nanti sendiri masing-masing kan. Jangan ketika sakratul maut siapapun itu sendiri, nggak ada yang nemenin orang tua apa. Karena kita menghadapinya dengan amal ibadah kita selama ini.
kembali lagi, jadilah seperti orang asing musafir. Kenapa? Karena kita akan kembali, kita akan pulang. Kita akan pulang, ya. Seperti anak-anak nih, kalau disuruh pulang, pasti senang kan? Pasti senang. Semua kalau disuruh pulang, pasti kamu nanti kalau habis kuliah, kemarin kan, senang mau pulang kampung. Ya. Udah selesai kuliah yang satu, pulang, senang. Kira-kira sudah siap nggak ketika pulang ke akhirat? Senang nggak? Bingung kalau jawab senang besok mati. Bingung juga jawabnya. Ayo kita musafir. Kita musafir kan? Makanya dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jika amsayta fala tajid subah. Apabila memasuki waktu sore, jangan kamu tunggu waktu subuh. Artinya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, fa iza faragta fansab ila rabbika. Apabila selesai pekerjaan, kerjakan yang berikutnya. Jadi orang beriman itu tidak ada waktu kecuali dia beraktivitas. Jangankan setiap jam, setiap detik benar-benar bermanfaat. Bermanfaat setiap detik dia gunakan, setiap detik menjadi bermanfaat. Bermanfaat detik itu. Ya, jadi umur kita itu ditentukan detik kita, detik per detik. Kamu ngapain aja di sini nih? Detik per detik kan? Ngapain aja di kampus? Ngapain aja di komunitas? Detik per detik, manfaatkan. Jangan sampai ya waktu sore tahu udah waktu subuh udah waktu sore begitu seterusnya nggak ada tambahan. Jadi kalau di komunitas nggak tambah ilmu, nggak tambah pengalaman, nggak tambah ibadah, nggak tambah perubahan, berarti jadi kan ada tiga kan, orang sukses, orang rugi, orang celaka. Sukses cirinya kan ya, sukses. Orang sukses cirinya apa? Yang kedua orang rugi. Yang ketiga orang celaka. Dalam sebuah ungkapan ada masalahnya saya bilang apa? Orang sukses man kana yawmu khairan min amsi fa warabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang sukses. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dia orang sukses. Orang yang sukses hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang rugi, siapa orang rugi? Hari ini sama dengan hari kemarin, dari hari kemarin sama. Tidak ada peningkatan, ilmu nggak meningkat, ibadah nggak meningkat, sama. Nah ini orang yang rugi. Orang yang celaka, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Misalnya hari ini rajin ngaji, ya lalu datang besok nggak ngaji, berarti celaka tuh. Ya misalnya nggak ada peningkatan, sama rugi. Ya kalau ini celaka. Man kana yawmuhu khairan min amsi fa warabihun, sukses. Man kana yawmuhu misla amsi fa khasirun. Siapa orang yang hari sama dengan hari kemarin rugi. Man kana yawmuhu syarran min amsi fa mal'unun, bukan? Mal'unun, celaka. Jadi ingin mengetahui ini kamu nih sukses atau enggak? Coba lihat. Hari ini lebih baik dari kemarin enggak? Kalau sama berarti rugi. Kalau celaka berarti lebih buruk dari kemarin. Ya. Nah, mudah-mudahan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik terjadi perubahan. Perubahan apa? Perubahan lebih baik. Apakah ibadahnya misalnya nih, ini dari 7 sunnah, kamu udah istiqomah yang mana? Satu aja diistiqomahkan dulu. Istiqomah terus menerus kan? Tahajudnya misalnya, terus setiap malam tahajud. Insya Allah puncaknya malam Ahad kedua kan? Jadi jangan sampai nggak ada yang sholat, nggak ada ikut. Maksudnya semuanya wajib sholat. Tahajud malam Ahad depan ya kan? Aduh udah kirim kan? Zikir akbar. Jadi yang tausiahnya Kiai Haji Dr. Icek Hidayat MA, bukan Pemuda Syariah Institut Agama Islam Depok. Banyak beliau komisi fatwa, ketua komisi fatwa MUI Kota Depok, ketua Basnas Kota Depok, ya Badan Administrasi Zakat Kota Depok. Nah itu diantara yang Abi tahu. Sebenarnya banyak lagi dia punya jabatan. Nah, kenapa? Kalau kamu Ajis nih atau yang pernah dari udah setahun ya? Hah? Iya. Setelah lagi setahun. Kalau ikut zikir akbar, ustadznya beda nggak? Beda.
kamu ya. Acara jikir akad itu minimal Abi harus mengeluarkan uang 3 juta minimal, karena bisa lebih. Pemasukan kemarin nih minus, pemasukan cuma sejuta berapa gitu, pengeluaran 3 juta lebih. Coba ada pikir-pikir. Tapi ketika kita istiqomah, Allah ngasih dengan cara yang lain. Jadi ada orang yang infak min haitsu la yahtasib, gitu. Nah artinya adalah Abi itu orangnya optimis, idealis. Ya pasti Allah kasih jalan. Karena kita promosi kebaikan, ngajak orang zikir kan, ngajak orang zikir. Kenapa ustadznya berganti? Nggak ada yang sama. Bahkan ada yang antri, ustadz kapan saya ngisi? Mohon maaf, antum pun udah. Kita memang ini udah kebiasaan. Kami udah bertekad selama zikir akbar 2 tahun ini, ustadz yang ngisi itu selalu bergiliran. Nggak ada yang sama. Kecuali guru tetap, nama Ustadz Sarifuddin Azikro. Kenapa? Karena itu sahabat Abi, sama dengan satu lagi dari pesantren. Beliau itu cuma lulus SMP, bayangin. Jadi kiai besar, selama udah di mana-mana, jaga padat. Tapi karena Abi udah deket banget, seperti adik kakak, seperti itu, saudara, udah deket banget gitu. Jadi beliau itu backup, khawatir ustadznya nggak datang. Ini kan khawatir. Ya, kalau nggak datang, kalau nanti jadi 2 pencerahan dan itu pun Abi kasih transfer. Artinya supaya apa? Supaya penyemangat juga datang. Nah ya. Jadi nanti ikutin aja yang belum pernah ikuti. Ya. Nanti malam Kamis kita, ya udah ini kau ya, ini ya, siap ya. Harusnya bulan kemarin harus. Nanti setelah itu siapa lagi gantian? Siapa yang mau? Siapa yang belum? Yang mau dulu. Kalau nggak mau baru tunjuk. Kalau nggak mau baru tunjuk. Bulan apa? Bulan Juli ya. Bulan Juli. Berarti Juli kedua. Bergiliran. Yang udah nggak usah. Nanti maksudnya kan banyak nih bergiliran. Sampai penceramahnya bergiliran, yang sini bergiliran. Ya kan? Urutan acaranya sebagaimana udah pernah kan seperti itu ya. Dari sholat tahajud, kemudian sholat subuh, 7 surah, kemudian tausiah dari 2 ustaz, zikir muhasabah sampai jam 8 selesai. Setelah itu beres bersih makan. Ya. Nah itu adalah bagian daripada perjuangan kita di sini. Kita punya sama-sama. Makanya Abi nggak pernah menyebut pimpinan, tapi menyebut apa? Khodim. Apa khodim itu? Pelayan. Ya kan? Coba di internet ya. Khodim majlis khodim. Pelayan. Itu pelayan. Kita ini pelayan. Abi itu pelayan kamu, pelayan semua. Jadi bukan pemimpin, jadi pelayan. Melayani. Ya, melayani kalau misalnya WC masih kotor ya, Abi bersih langsung. Itu bagian daripada apa ya? Memang dari awal. Makanya Abi kemarin ngirim kan share foto-foto. Karena Abi juga tahu dia dari Facebook. Tapi kan aktif di Facebook. Lalu ada foto kenangan kan? Nah, kenangan 3 tahun yang lalu. Oh, bangunannya begini kan? Dulu nggak begini, bener dah. Itu masya Allah luar biasa. Itu perjuangan yang tidak pernah melanggar. Nah sekarang perjuangan lagi apa? Bisa bebasin tanah depan aja nih. Kalau udah tanah ini kebeli aja. Kita untuk asrama putih itu ada satu bisa tengok-tengok kan? Iya kan? Masya Allah. Ya tapi kan bedanya cuma jalanan kan? Iya. Hijabnya jalanan. Mudah-mudahan. Tapi harga tanahnya nggak tahu nih sekarang berapa. Dulu masih 1 juta, sekarang kan udah benar 3 juta. Semeter 3 juta. Kalau 500 meter itu aja 1,5 M ya. Itu baru tanahnya doang, belum bangunannya. Nah, Abi nggak punya uang spesial pun, tapi kita yakin dengan doa. Dulu ibu itu nggak. Kau punya apa? Yakin dengan doa. Karena yakin dengan doa itulah Allah memberikan kemudahan. Nah kembali lagi. Jadi pengen tahu kita ini sukses, kita ini rugi, kita celaka, ini aja rumusnya. Orang sukses hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi ada peningkatan iman, peningkatan ilmu, peningkatan ibadah. Kalau hari ini sama, rugi kita. Umur bertambah, tapi tidak ada peningkatan. Di sini bertambah lama, kok ada peningkatan? Kuliah makin banyak. Makanya aku target bukan lagi ya. Aku biasanya ke teman-teman semua di sini, ya, yang tinggal di sini itu minimal IPK-nya 3,7 lah. Minimal lah, kalau bisa 4. Ya kalau bisa. Berarti kan harus sungguh-sungguh belajar maksudnya kan? Nah ya harus sungguh-sungguh manjada, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha ma'al muhsinin. Al-An'am 69. Orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan berikan kemudahan. Kerja keras itu penting, sungguh-sungguh itu penting. Ya, kecerdasan itu memang dari kesungguhan kita.
Nah, kembali lagi. Jadi ini tentang ciri orang yang sukses. Makanya di sini jelaskan ya, jangan menunda. Kalau ada pekerjaan jangan ditunda. Apabila masuk waktu subuh jangan kamu menunggu waktu sore. Jangan. Wa khus min sihatika wa limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Makanya kenapa Abi melarang begadang? Begadang itu gak ada manfaatnya. Begadang orang beriman itu nanti bangun jam 2, jam 3 tahajud. Tapi kan sholat jam 10 tidur, masuk wajib tidur itu supaya kamu sehat. Kenapa banyak santri di sini ada yang sakit, sering masuk angin? Mungkin diantaranya pertama begadang, kedua olahraga kurang, ketiga makanan bergizi. Makanan bergizi itu nggak harus mahal, ya. Makanan bergizi itu yang penting sehat. 4 sehat 5 sempurna, ya. Nggak harus mahal. 4 sehat itu apa? Ada nasi, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur mayur, ada, ya kan itu. Makanan yang sehat kan. Makanya kenapa tuh Asy sering kali ngajak kamu tahlilan. Minimal ada perubahan. Kalau saya bukan makannya cuma mie terus aja. Kalau tahlilan mah lumayan kan? Iya, makanannya bagusan dikit lah. Lontong. Iya kan? Lontong ada macam-macam lah. Ya artinya kalau ikut tahlilan kan coba saya. Mereka kan dapat. Saya kan terlambat karena Abi nggak tahu Fazza nggak datang. Karena dia kuliahnya sampai maghrib, dari maghrib. Lo juga pernah kali nggak? Jauh deh kamu mau beci 1 jam, 1 jam setengah. Apalagi hari itu macet-macetnya itu Depok, sudah macet-macet 1 jam. Jadi karena itu manfaatkan di sini, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ya, itu maksud Abi itu begitu kan? Kenapa bukan melarang dalam pengertian kemarin itu ada kasus tuh, yaitu sebenarnya bagian mungkin hikmahnya Abi harus tegas gitu kan, supaya ya kan di sini ngapain kan kalau bukan ngaji, bukan belajar, bukan tidur itu. Kan dulu Abi jelasinnya, tidur itu yang makruh nih, waktu tidur makruh ini sekali lagi nih, waktu makruh untuk tidur kecuali terpaksa. Kapan nih? Pertama, ba'da subuh. Jangan tidur, ini bahaya nih. Kata orang tua dulu, rezeki ini patok ayam. Artinya rezekinya kalah orang Cina. Gelap-gelap sudah mencari rezekinya. Ya kan? Jangan tidur ba'da subuh. Kenapa Abi kuliah subuh? Kalau kamu, ya Masya Allah, na'udzubillah ya, ini hanya menceritakan kamu. Abi itu keluar tuh. Dulu awalnya banyak menfitnah. Oh, bosan apa nih? Subuh-subuh ngaji terus aja. Ya kan? Selasa besok jihad, Rabu di. Sekarang malah alhamdulillah kan, walaupun masih terus berjuang karena yang ngaji itu juga orang-orangnya, tapi mulai sedikit banyak. Makanya santri wajib itu. Ya itu subuh. Jangan tidur pada subuh. Ilmu gak bakal dapat, ya apalagi rezeki. Yang kedua, makruh tidur pada asar. Pada asar jangan tidur pada asar. Kenapa? Karena ya secapek-capeknya kamu coba kalau ini cerita benar. Ya, tetangga yang ada di kampung Gunung Sari, seorang istri ibu tidur habis asar. Dibangunkan untuk sholat maghrib, bangun. Udah biarin mungkin lagi enak tidur. Isya dibangunkan gedung, ternyata sudah innalillah. Makanya jangan tidur pada asar ya. Apalagi yang membuat kita nggak sehat. Ba'da maghrib, antara maghrib isya jangan tidur nih. Walaupun kami capek banget kemarin tuh, maka dipijit sama Fauzan. Bisa pijit lagi ya? Nah, maksudnya bang berat gitu, maghrib bisa. Karena padat jadwal Ahad tuh. Itu dari pagi, dari setengah 3 dini hari sampai maghrib belum istirahat itu. Belum istirahat. Pada kuliah subuh di Melati Hills, kemudian pengajian di BU, kemudian habis itu ngajar di kampus. Kalau sana kan cuma 1 hari pergi hari Ahad tuh sampai full aja di prodi perbankan syariah sama hukum keluarga Islam. Ngajar sampai maghrib, baru pulang maghrib. Nah itu sini kalau udah ngos-ngosan, sampai dipijitin alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah menjadi nabi ya. Ada hadiahnya, dapat hadiahnya lagi. Ya itu. Apalagi yang nggak boleh. Nah ini aja nih nggak boleh. Kapan waktu yang bagus tidur? Tidur itu bagus. Nih waktu tidur terbaik.
Pertama, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Sebelum dan sesudah zuhur. Ini bagus tidur. Ini namanya qulaila. Tidur yang diajarkan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya bisa tahajud. Itu maksudnya. Kalau tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur, walaupun setengah jam. Orang Jepang ini mempraktekkan sudah. Perusahaan yang meningkat omsetnya ternyata mewajibkan karyawan itu tidur siang-siang. Kita waktu setelah zuhur tidur siang. 1 jam tidur. Itu perusahaannya bukan ambruk, tapi makin meningkat omsetnya. Itulah, karena setelah fresh lagi dia bisa bekerja lagi kan? Begitu, setelah bangun tidur. Lalu apalagi tidur yang terbaik? Tidur terbaik, ya, ba'da isya udah itu. Ba'da isya. Supaya apa? Supaya bangun tahajud, begitu maksudnya. Bayangkan kalau tidur jam 1, jam 2. Apalagi sampai mengganggu. Udah lah, ya kan? sampai Allahu Akbar kan? Nah, tapi itu bagian daripada pembelajaran. Habib masih mentolerir. Artinya kita lihat 1-2 minggu ini. Tapi kalau 1-2 minggu nggak ada perubahan ya nggak ada ampun lagi lah ya. Karena banyak mengganggunya, ya kan? Ya kan? Coba deh. Ya, ikutin tidur jam 10, bangun jam 3 sehat. Coba deh, sehat. Ya, jam 3 mandi. Semuanya mandi, wah sehat, mandi sih. Nah ini ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Alhamdulillah. Nah, kitab berikutnya ta'lim.